Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli walau kana muskun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo Ustaz sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah, nikmat yang sangat besar, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan syariatnya. Ya, semoga kita bisa istiqomah dan nanti dimasukkan kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan Ustaz rahimahullah, sebagaimana yang tertera di dalam layar atau mungkin sudah membaca undangan, ya. Jadi ini adalah kesempatan atau waktu kita untuk belajar bersama, ya. Ini ibaratnya eh, saya coba yang pertama gitu ya, yaitu belajar mudahnya belajar bahasa Al-Qur'an, ya. Yang kita pelajari yang pertama nanti surat Al-Fatihah, eh, yang nanti juga akan menyesuaikan waktu, ya. Apakah nanti jadi sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Ini bagian dari kelanjutan kita belajar membaca dan menerjemah kitab Gundul metode Idina. Ya, jadi belajar tidak boleh berhenti. Kita harus terus belajar sampai ya akhir hidup kita karena memang belajar itu sampai mati, ya. Baik, supaya tidak panjang lebar, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah jelas, ya, temanya mudahnya belajar bahasa Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, ya. Kemudian di dalam poster yang lain saya sampaikan bahwa tertulis dari belajar baca dan terjemah kitab Gundul metode Idina, ya. Yuk lanjut belajar bahasa Quran karena tujuan utama belajar bahasa Arab itu untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, belajar tidak boleh berhenti dan memang eh, apa orang non-Arab itu berusaha belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah sumber utama, ya, dari Islam, ya, kitab sucinya umat Islam, ya. Di situ firman-firman Allah, hidayah Allah itu ada semua di situ, ya, sehingga umat Islam, ya, yang ingin memperdalam agama Islam tentu akan belajar, ya, bagaimana memahami Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, jadi harus eh, belajar bahasa Arab, ya. Jadi tujuan utama belajar bahasa Arab itu adalah untuk memahami Al-Qur'an. Ya, ini harus kita tekankan nanti, jangan sampai kita apa namanya tujuannya eh, berbeda gitu ya, supaya nanti tidak salah di dalam pembelajaran. Ya, jadi kita komitmen di dalam belajar bahasa Arab itu utamanya untuk memahami Al-Qur'an. Kemudian di dalam memahami bahasa Al-Qur'an itu ternyata tidak hanya, ya, membutuhkan ilmu bahasa Arab yang pada umumnya dalam artian ilmu nahwu sorof, ya, tetapi dibutuhkan tambahan ilmu lagi,
ya, yang juga bagian dari bahasa Arab, yaitu ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah itu nanti ilmu ma'ani, ya, bayan dan badi. Ya, nanti sedikit saya jelaskan. Karena apa? Ya, karena memang di dalam Al-Quran itu, ya, utamanya itu adalah memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Ya, walaupun tidak bisa dikatakan Al-Quran itu kitab sastra, tidak. Ya, jadi eh, mengandung sastra yang sangat tinggi. Karena memang pada saat turunnya Al-Quran itu untuk menandingi para penyair-penyair, ya, Arab pada masa itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa nanti. Kemudian berikutnya saya sampaikan pada poster juga Al-Quran ini sudah diturunkan oleh Allah, ya, sebagai petunjuk hidup kita. Ya, itu sudah jelas sekali, ya. Hudal linnas, ya, seperti itu. Tapi kadang kita itu banyak kesibukan, ya kan? Mungkin banyak orientasi yang berbeda dan lain-lain, sehingga belum eh, mempelajari bahasa Al-Quran, ya, ya kan? Jadi kita, saya sendiri juga gitu, belajarnya terakhir-terakhir. Karena apa? Karena memang tidak paham, ya. Jadi dengan banyak kehidupan, keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan, sehingga pahamnya terakhir. Ya, dalam arti, oh ternyata penting sekali bahasa Al-Quran itu. Ya, sebagaimana yang dulu saya sampaikan di dalam metode IDINA itu, ya, ketika saya belajar ke GW Wahid Wahab, belajar tafsir gitu ya. Kalau saya tulis di pengantar metode IDINA, ya, di sini beliau menyampaikan orang yang tidak bisa bahasa Arab itu aneh gitu ya. Jadi beliau mengatakan seperti itu, ya. Kenapa? Ya karena Al-Quran, ya, kitab sucinya bahasa Arab, ya. Nabi hadisnya bahasa Arab. Sholat zikir tiap hari juga berbahasa Arab, ya. Dan bahasa Arab itu termasuk bahasa surga, ya, sebagaimana hadis Nabi, ya. Jadi di sini saya terkejut dalam artian, loh, orang yang tidak bisa bahasa Arab itu aneh. Pikiran saya kan seperti itu. Dulu sudah saya sampaikan, ya. Jadi kenapa ya tadi Al-Qur'annya berbahasa Arab, ya, kitab sucinya, ya. Jadi Nabi hadisnya juga berbahasa Arab, sholat, zikir tiap hari dan ingin masuk surga. Di surga bahasa Arab, bahasanya bahasa bahasa Arab lah itu, ya. Di sini makanya kemarin saya sampaikan, ya, apakah kita aman, ya? Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, susah payah Rasulullah dan para sahabat, para ulama itu mempertahankan, menyebarkan, tapi kita tersibukkan dengan yang lain, ya. Maka dari itu, ya, kita berusaha lah eh, untuk mencoba memulai belajar Al-Quran. Nanti kalau di akhirat itu aman apa enggak? Ya, ketika Allah sudah turunkan di dunia, tapi di dunia kita tidak mempelajarinya, ya. Nanti Allah akan mempertanyakan, ya, semua aktivitas kehidupan kita, ya, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian, nah ini, ya, saya tulis kembali, tetapi dengan pesan yang berbeda. Saat saya mengikuti kajian tafsir, ya, tafsir Al-Munir, ya, kata Syekh Dr. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dan bahasa Arab di kediaman eh, guru saya, Kiai Haji Dr. Wahid Wahab di Mojokerto. Beliau terus menasihati, ya. Jadi terkait dengan bahasa Arab dan balaghah. Beliau menyampaikan orang yang tidak bisa bahasa Arab dan balaghah, ya, itu tidak akan bisa memahami mukjizat Al-Quran, ya. Padahal mukjizat Al-Quran itu sangat jelas, ya. Ada ungkapan ulama yang pernah saya dengar itu, mukjizatnya Al-Quran itu seterang apa namanya, matahari gitu ya. Ya tentu bagi orang yang berilmu memang tidak seperti tongkatnya Nabi
Musa yang bisa membelah itu kemudian langsung terlihat di mata tidak, tapi bahasa Arab itu Al-Quran itu bagi orang yang ahli itu sebagaimana terangnya matahari terkait dengan kebenaran dan petunjuknya gitu. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab dan balaghah itu tidak akan bisa memahami mukjizat Al-Quran. Ya, nanti sampai mana nanti saya sampaikan sedikit ya. Kemudian beliau juga memberikan membaca Al-Quran paling nikmat itu saat kita bisa menikmati keindahan ya bahasanya dan keagungan maknanya. Nah, di sini. Ya, jadi eh, beliau memang pakar di dalam bahasa Arab, balaghah maupun usul fikih, fikih juga. Ya, jadi luar biasa ya ini. Kemudian, nah di sini kita kasih prolog sedikit ya. Kenapa sih kita mempelajari bahasa Al-Quran? Jadi Nabi Muhammad itu diutus pada bangsa Arab ya saat sastra Arab menjadi puncak peradaban ya. Jadi keunggulannya itu apa kan gitu. Jadi biasanya para nabi itu diutus sesuai dengan apa zamannya ya keunggulan apa yang ada di situ gitu ya. Jadi misalnya Nabi Soleh ya diutus pada oh, apa masa di mana umatnya itu pandai memahat ya pandai memahat ya bentuk-bentuk ya termasuk binatang dan lain-lain ya. Kemudian Nabi Soleh dikasih mukjizat yaitu tadi onta yang keluar dari batu yang gitu. Jadi bukan hanya memahat tapi keluar onta ya. Nabi Musa diutus pada zaman banyak sihir, maka Nabi Musa dikasih tongkat ya tongkat yang bisa apa namanya menjadi ular ya ular sungguhan. Sehingga apa namanya ahli sihir pada saat itu menyatakan itu bukan sihir ya Nabi Musa itu di luar ya kalau sihir itu kan pura-pura aja ya kan tapi ini ular betulan yang bisa memakan tongkat-tongkat ya semua penyihir kemudian bisa membelah lautan nah itu kemudian ya Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Ya, mukjizat itu ya dipahami, ya diartikan sebagai sesuatu yang luar biasa, yang sangat berbeda dengan kebiasaan, disertai dengan tantangan. Karena memang mukjizat itu untuk menantang, ya, ya. Dan yang ditantangin namanya manusia ya tidak mungkin dilawan oleh siapapun karena mukjizat itu dari Allah. Ya, jadi Al-Quran itu juga memiliki sastra yang sangat tinggi untuk menundukkan peradaban Arab pada saat itu. Ya, kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yang yang tidak mengenal baca dan tulis untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu diwahyukan, ya, bukan dipelajari Nabi Muhammad, ya, bukan dipelajari Nabi Muhammad dari yang lain. Jadi karena ini, makanya kalau kita perhatikan, para ulama juga menyampaikan. Jadi bedanya Al-Quran dengan hadis itu, ya, bagi yang bisa merasakan loh ya, sisi balaghah, sisi ketinggian bahasa itu berbeda bahasanya Al-Quran dengan bahasa hadis. Ya, baca bahasanya apa namanya yang disampaikan Rasulullah itu beda. Jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan Al-Quran itu berbeda jauh sekali. Ya, jadi tingkatan bahasa itu jauh sekali. Ya, kemudian ya banyak orang Arab yang masuk Islam ya setelah mendengarkan ayat Al-Quran ya. Di sini termasuk yang mungkin fenomenal adalah Umar Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu dia masuk Islam ya gara-gara mendengar ayat Al-Quran ya. Sahabat yang lain juga ada banyak ya, Tufail dan lain-lain itu juga mendengarkan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu eh, memang bagi orang yang
tadi dikatakan kayak Wahid Wahab itu tadi yang memiliki cita rasa bahasa ya bahasa Arab dan balago yang tinggi itu akan bisa merasakan ini apa apa gitu loh. Maksudnya tingkatannya apa gitu bahasa itu kan gitu. Nah di sini eh, apa Al-Walid ya musuh Walid bin Mughirah itu musuh utama Nabi yang juga terkenal sebagai tokoh ahli sastra ya beliau mengakui kemujizatan bahasa Al-Quran demi Allah ya perkataannya itu yang disampaikan Nabi Muhammad ya benar-benar manis ya pangkalnya benar-benar cerdik dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia itu mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil, ya. Jadi musuhnya saja, ya, itu mengakui, ya. Tapi karena memang tidak mendapatkan hidayah, karena hidayah itu mahalnya di situ loh. Jadi kita sudah ada orang yang tahu kebenaran, tapi nggak dapat hidayah itu ya luar biasa ya ya jadi maksudnya sudah tahu benar tapi nggak bisa mengikuti nah itulah ya itu namanya hidayah taufik hidayah di mana kita itu bisa mengikuti ya kalau Al-Quran ya hidayah tapi yang dimaksudnya berkaitan dengan hati dan kita bisa mengamalkan itu ya taufik itu hidayah taufik ya ya itu yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim ya. Kita minta petunjuk terus. Maksudnya itu tetap di dalam hidayah kebenaran ya. Seperti itu. Di sini eh, Al-Walid bin Mughirah ini sudah paham. Betul, banyak orang Arab itu paham ya. Al-Qur'an itu sangat tinggi dan tidak bisa ini. Bahkan disebut sebagai sihir kan. Disebut sihir, disebut apa saja kan gitu. Untuk memalingkan orang-orang awam atau orang Arab yang lain jangan sampai mendengarkan Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran bisa otomatis ya bisa otomatis masuk Islam lah itulah. Itu pada masa itu ya. Kemudian perlu kita ingat bahwa mukjizat ya Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya mukjizat banyak ya. Kejadian-kejadian pada saat itu banyak. Ya, jadi bisa membelah bulan atau yang lain gitu ya. Nah, banyak ya, menyampaikan hal-hal ini banyak. Tapi yang diakui oleh seluruh ulama ya, mukjizat terbesarnya di Al-Quran dan bisa disaksikan dan dibuktikan kebenarannya itu hingga akhir zaman. Ya, jadi kalau berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, hanya bisa disaksikan pada zamannya saja. Ya, kehebatan Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa. Itu ya hanya pada Nabi Musa saja. Ya, jadi untanya Nabi Soleh ya pada saat itu saja. Ya, kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati ya pada saat itu saja, gitu ya. Ya, jadi Al-Quran ini ya s- ini mukjizat sampai akhir zaman. Kecanggihan apapun, ilmu pengetahuan setingkat apapun yang nanti dicapai manusia itu nggak akan bisa ya menandingi apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, lo kok bisa? Lo iya memang Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, Rasul terakhir. Sehingga kita harus yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran ini sudah apa? Ya mencakup semuanya, yang pokok ya. Ya nanti saya ada penjelasan ulama ya. Jadi ini yang membedakan mukjizat Al-Quran dengan eh, nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi ini eh, kebenaran Al-Quran ini ya bisa dibuktikan ya hingga akhir zaman ya. Secanggih apapun nanti, sehebat apapun manusia, Al-Quran ini nanti tetap ya tidak tertandingi ya, tidak tertandingi. Walaupun awalnya tadi disampaikan sebagai menandingi orang Arab ya, peradaban saat itu. Itu kan 1400 tahun yang lalu ya.
kan jauh sekali. Ya, lah seperti itu. Sampai sekarang belum ada yang bisa. Ya kemarin ada dalam ini maksudnya pada zaman dulu kan ada Musailama al-Kadzab yang nabi-nabi yang mengaku nabi kan gitu. Dalam perjalanan waktu juga sama, orang yang menganggap mendapatkan wahyu ya kan. Tapi semua tertolak karena Al-Qur'an ini jelas kan gitu. Ya kan? Ada yang di Facebook kemarin ada orang yang membuat ayat pakai ChatGPT gitu ya. Buat yang menandingi Al-Qur'an. Ya jelas lah orang-orang yang tahu bahasa Arab akan mengatakan oh bukan itu. Jelas itu kalah jauh dengan Al-Quran. Ya, jadi video aja nggak bisa gitu ya. Kemudian apa yang disampaikan Nabi ya yang dilewat apa namanya Ibnu Mas'ud ya. Man aroda ilman awalin wal akhirin falyusawwiril Quran ya. Barang siapa ya yang menginginkan ilmu orang-orang terdahulu ya awalin orang-orang yang awal orang terdahulu wal akhirin orang-orang yang kemudian yang nanti ya nah, di masa depan ya maka hendaklah dia mendalami Al-Quran ini redaksinya banyak ada yang ya tata baru ya ada ya jadi banyak redaksinya ada yang dibalik eh, apa namanya eh, bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran. Nanti mendapatkan ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Ya, jadi di sini jelas sekali Al-Quran itu membahas tentang asal mula dunia, kan gitu. Ya, Nabi Adam dan lain-lain. Itu kalau nggak ditulis oleh Al-Quran itu gimana dapatnya, ya kan? Jadi ilmunya dapat dari mana? Padahal mungkin apa prasejarah dan lain-lain kan istilahnya mengenal baca tulis itu kapan kan gitu. Lah, disinilah Allah ya sebelum terbentuknya bumi saja sudah bisa menjelaskan. Kalau bukan dari Sang Pencipta tentu Al-Quran ini tidak bisa, tidak bisa. Ya, jadi misalnya kita ada rumah gitu, ya, ada rumah, ya. Kalau bukan orang asal situ kita akan nggak tahu ini dulu tanahnya kosong, ini dulu ada pohon besar dan lain sebelum datangnya rumah, sebelum terbentuknya terbangunnya rumah lah itu. Jadi seperti itu. Nah, di dunia ini juga gitu. Sebelum Nabi Adam itu apa dan lain-lain itu ada diceritakan Al-Quran ya, ya termasuk apa jin yang apa iblis yang menolak gitu, ya, untuk bersujud terhadap Nabi Adam ya. Jadi di sini tahu ya sebelum dunia itu seperti apa kan gitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Mutawalli Asy'arawi ini juga eh, se seirama yang tadi ya. Al-Quran itu ya memberikan makna interpretasi yang berbeda setiap generasi. Ya sesuai dengan ilmu yang dia miliki ya dan selalu apa namanya bisa mengikuti ya tanpa bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan hakikat alam. Sebab, nah ini alasannya, sebab dialah yang menciptakan, ya kan? Dia pula yang menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi ilmuwan-ilmuwan atau pakar-pakar di dalam apa ilmu dan teknologi itu tidak akan, ya, kalau diteliti detail itu tidak akan bisa, ya, maksudnya menyalahi Al-Quran itu tidak bisa, ya, ya. Jadi pengetahuan itu tidak akan bisa menyalahi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, ilmu tentang manusia, ilmu tentang alam, ya, dan lain-lain itu. Ya, jadi Allah yang menciptakan dan Dia yang mengabarkan, ya, menurunkan, ya, memberitahukan kita itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi sampai nanti akhir zaman, ya.
sampai akhir zaman itu Al-Quran itu masih bisa ya mendampingi manusia sebagai petunjuk ya di dalam kehidupan ya masih kita harus selalu ingat Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih bisa andaikan itu bukan dari Allah ya tentu tidak akan bisa kemudian ini yang kita pikirkan ya barangkali kita mendewakan akal mendewakan ilmu manusia gitu ya jadi manusia itu ya pada posisi apapun ya itu masih bingung masih mencari masih meneliti dan masih uji coba terhadap ilmu apapun ya nah Al-Quran ini sudah diturunkan dari ya dan memberi petunjuk dari Sang Pencipta ya jadi ini pilihannya kebanyakan manusia pilih yang mana seolah-olah ketika kita itu paham ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Quran itu wah ini udah ketinggalan ya padahal kita saja yang nggak paham Al-Quran gitu loh maksudnya ya atau mungkin kita kenalnya ulama-ulama yang hanya mengkaji apa ya teks itu aja maksudnya masa lalu aja ya padahal Al-Quran ini selalu mengikuti perkembangan apa ilmu pengetahuan dan teknologi tadi ya bisa ya mendampingi bisa memberikan petunjuk ya terhadap dunia ya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia ya termasuk apa tanda-tanda akhir zaman itu ada semua ya tentu nanti dibarengi dengan penjelasan Nabi ya hadis-hadis yang terkait gitu ya kemudian nah ada satu pertanyaan yang dulu disampaikan oleh salah satu guru saya Ustadz Mahfud Fauzi ya ya beliau dosen bahasa Arab di dua kampus ya Islam di Jombang suatu ketika dia mengatakan mengapa umat yang diberi petunjuk Al-Quran kalah dengan umat yang tidak diberi petunjuk ya dari maksudnya dari Sang Pencipta gitu ya. Jadi umat Islam ini yang miliaran ini juga kalah dengan umat yang ya di dunia ini untuk saat ini ya kalau dulu zaman Rasul kan bisa mengalahkan dan para sahabat bisa mengalahkan apa Romawi Persia ya bisa menaklukkan Romawi Persia yang pada saat itu apa eh, peradaban yang sangat tinggi yang besar pada saat itu ya diawali dari Madinah bisa menaklukkan Romawi dan Persia ya gara-gara apa ya tadi gara-gara dia beli apa umat Islam diberi petunjuk Al-Quran dan bisa mengamalkan ya ini sebenarnya apa titik eh, di mana kemenangan itu ya kalau sekarang bagaimana ya ini guru saya juga bertanya ini kenapa ya umat Islam ini ya kok saat ini kalah kan gitu ya kalau dijawab takdir ya ya takdir tapi ya kita tetap harus terus berusaha berusaha untuk mendapatkan pahala ya lanjut ini saya mendapati pernyataan Kiai ya Zawawi Imron ini di apa YouTube ya ketika mengisi pengajiannya beliau ditanya tentang makna Al-Quran kemudian beliau menyatakan tak kalah pentingnya ada yang Anda menanyakan tentang rahasia kata di dalam Al-Quran saya menjadi sangat tidak mampu ya padahal beliau itu ulama sastrawan ya asal Madura yang sudah sangat terkenal ya beliau menyatakan bagaimana sebutir embun mau bicara luasnya samudra ya kan paham ya jadi kalau terkait dengan rahasia makna yang ada di dalam Al-Quran ya sepakar apapun tidak akan mampu ya sebagaimana beliau menyatakan bagaimana sebutir embun mau bicara luasnya samudra ya Al-Quran itu ilmunya Allah ya jadi sangat luas sekali ya
Dan kita tahu ribuan bahkan jutaan ulama, mufasir, ya, menjelaskan makna-makna Al-Quran, namun Al-Quran masih tetap menyimpan sangat banyak makna yang masih bisa digali dan tetap relevan di setiap zaman, ya, atau setiap generasi. Ya, jelas ya ini harus kita pahami bahwa sehebat apapun kita memahami Al-Quran, yaitu ada batasnya. Ya, batasnya paling ya kita sesuai dengan ilmu yang kita pahami gitu loh. Jadi nanti generasi berikut 100 tahun lagi atau ini nanti berbeda ya. Gimana teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain itu berbeda. Dan Al-Quran masih bisa menjawab ya. Nah, di sini terkait dengan kemujizatan Al-Quran. Ini terdiri dari dua segi. Ini penggolongan yang paling sederhana ya. Jadi banyak ulama menggolongkan mukjizat itu banyak ya. Mukjizat Al-Quran itu banyak dari sisi ya. Tapi saya mencoba yang paling sederhana ya. Jadi eh, pertama itu segi bahasanya ya. Sisi bahasanya meliputi susunan huruf, kata, kalimat, ya, ketelitian, keindahan ritme, irama, ya, pola ungkapan hingga keagungan maknanya. Ya, jadi dari sisi bahasanya, ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kandungannya, ya. Jadi Al-Quran itu kan apa bahasa ya. Jadi tapi dia mengandung makna yang sangat agung. Nah, di sini sangat banyak sekali meliputi berita-berita gaib, ya, asal mula kehidupan dunia, ya, ya, sebelum penciptaan dunia, kehidupan akhirat, ya kan, kehidupan mungkin sebelum dulu, setelah Nabi Adam belum ada orang yang menulis dan lain-lain. Apa nanti masa depan, ya, itu termasuk berita gaib, ya. Jadi itu ya nggak bisa kalau itu memang tidak dari sang pencipta itu nggak bisa, ya. Terus hukum-hukum, syariat-syariat itu juga tentang keadilan, ya. Tetap. Jadi yang hukum apa yang paling adil? Ya hukum Allah, ya. Tidak ada yang lebih adil dari hukum Allah. Sudahlah, kita berdebat apapun, nanti pasti terakhirnya hukum Allah. Misalnya korupsi, selama korupsi itu nggak dihukum setimpal gitu ya, ya bisa saja kemarin ada ulama ya hukum mati, ada yang potong tangan dan lain-lain ya. Ya. Jadi itu nggak akan jerah gitu, tetap aja korupsi kan gitu. Kemudian kisah-kisah, hikmah, ya, isyarat ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi ada ulama yang menjelaskan rinci, tapi kita yang paling gampang itu seperti ini. Dan perlu difahami di sini, untuk mengetahui dan memahami mukjizat isi kandungannya, lah ini kita harus memahami mukjizat sisi bahasa dulu. Kan nggak mungkin kita akan tahu kandungan bahasa itu kalau kita tidak tahu bahasanya. Jelas ya, makanya tadi apa yang disampaikan eh, Kiai Baik Wahab itu setuju, memang betul. Jadi Al-Quran itu bahasa dari bahasa. Lah bahasa itu mengandung muatan yang sangat banyak sekali, yang sangat besar. Ya, jadi kalau ndak bisa memahami bahasa, ya, bahasanya, maka tidak bisa, ya, kita tidak bisa memahami mukjizat dari eh, apa tidak bisa memahami mukjizat dari kandungannya, ya, kalau kita tidak bisa memahami mukjizat bahasanya, ya, jadi kita akan mentok, ya, makanya ada orang yang belajar Al-Quran itu dari terjemahan, ya, itu boleh asal tidak dijadikan dalil. Menggali hukum Al-Quran tidak boleh. Itu pengetahuan awal aja untuk orang awam. Tidak boleh ketika membaca dan menghafalkan terjemah Al-Quran kemudian menyalahkan ijtihad ulama-ulama dan lain-lain. Gara-gara terjemahan aja. Tidak bisa, berbeda.
Berbeda sangat jauh. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ya, harus dipahami. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu Al-Quran itu. Ya, jadi tidak boleh dikatakan Al-Quran itu terjemahan itu Al-Quran bukan. Dan tidak bisa dijadikan dalil. Kita membaca terjemahan itu tidak dapat pahala. Ya, sebagaimana membaca Al-Quran satu hurufnya ya 10 pahala kan gitu. Jelas ya. Kita membaca Al-Quran tanpa artinya itu sudah dapat pahala. Lah membaca terjemahan saja. Dan tidak bisa dibaca di dalam sholat. Dan kalau Al-Quran kan bisa dibaca sholat bahasa Arabnya. Kalau terjemahan tidak bisa. Makanya juga tidak bisa dijadikan dalil di dalam menentukan hukum Islam. Jadi ketika kita berdalil pakai terjemahan itu sudah salah, sudah menyalahi ya. Jadi harus paham bahasa Arabnya ya. Kemudian di sini ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonir walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Dan sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajar. Ya, mohon maaf terputus. Di sini sangat jelas ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ya ayat 17 diulangi 22, 32 dan 40 ayat 40. Ini penegasan ya, penegasan bahwa Allah itu benar-benar memudahkan. Kalau nanti di dalam bahasa Arab inilah itu la taukid, qad juga taukid ya kan. Ada dua taukid yang berdekatan ya, yang sama ya. Ini sangat maka dan kami benar-benar telah memudahkan yasarna dan yang memudahkan itu Allah sendiri ya. Jelas ya. Jadi di sini nanti diskusinya yang terkait dengan nahu balago ya di sini ya. Sehingga beberapa ulama itu jelas ya, termasuk Gus Baha yang pernah saya share ya. Kita itu tidak boleh mengatakan bahasa Al-Quran itu sulit. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan mudah, gitu loh. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan, ayo belajar itu bahasa Quran. Wah, enggak wes sulit itu. Nah, enggak boleh. Ya, kenapa? Itu karena bertentangan dengan ayat ini yang diulangi 4 kali. Ya, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul dimudahkan dipelajari agar semua manusia bisa mengambil pelajaran dan petunjuknya. Ya, jadi kita tidak boleh, walaupun kita pada saat ini kesulitan, ya kita tidak boleh mengatakan oh sulit gitu ya. Tapi harus ya kita lah masih proses, ya proses belajar yang harus eh, terus sehingga Allah nanti memberikan kemudahan. Ya, kemudahan di sini memang tidak seolah langsung dijadikan mudah gitu, enggak, tapi ada proses belajar yang nanti dijadikan mudah oleh Allah ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa bahasa Al-Qur'an ini sulit karena bertentangan dengan ini. Bahkan kemarin ada profesor ya seorang guru bahasa Arab, guru besar. Kalau kita mengatakan eh, bahasa Al-Qur'an itu sulit, haram gitu. Kalau bahasanya Gus Bah itu wah itu kualat masuk neraka kamu karena bertentangan dengan ayat ini 4 ayat ini ya paham ya jadi nanti jangan sampai kita mengatakan sulit ya kita harus mengatakan mudah lah bagaimana kemarin kita sudah belajar metode IDENA ya bagaimana penerapannya metode IDENA di dalam memahami teks Arab ya atau ayat Al-Quran kemarin kan kitab gundul ya jadi kalau kemarin kita metode IDINA itu memudahkan di dalam membaca dan menerjemah kitab gundul.
Jadi 4 langkah metode Idina itu yang berubah cuma ini, ya. Kalau langkah 1 itu memberi harokat kata yang mabni, ya, di dalam i'rab, mengi'rab, ya, dan menerjemah Al-Quran itu, di sini kan Al-Quran sudah ada harokatnya. Jadi saya ganti dengan mengidentifikasi, ya, jelas ya. Jadi mengidentifikasi kata yang mabni, ya. Mabni itu yang berharokat tetap. Sedangkan 2 sampai 4 langkah ini sama, sama, ya. Jadi sama loh, mencari asal dan arti kata yang mu'rob, menentukan jabatan kadang kalimat, menentukan i'rab dan tanda akhirnya ini sama. Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang bagaimana aplikasinya? Nah, seperti ini. Kholaqa, kholaqal insana min alaq. Ya. Jadi pertama mengidentifikasi kata yang mabni. Ya, kata mabni itu yang mana? Ya, min, ya kan? Di sini kan ada min. Ini huruf huruf jar. Ya kan? Bisa mengejarkan isim setelah isim setelahnya. Ya kan? Kemudian ada fi'il madhi, ya. Kata mabni, eh, kata kerja lampau yang 3 huruf kolako, ya kan? Kemudian berikutnya mencari asal arti kata yang mu'rob. Jadi kalau holakos nggak tahu artinya, misalkan dicari artinya di kamus. Alak segumpal darah, insan, nah ini ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ya, dicari apa, ditentukan jabatan. Nah, ini saya perjelas. Ya. Jadi kalau secara artinya menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di sini ada, ya, harus kita tentukan apa namanya, jabatan subjek predikat objek berdasarkan arti. Menciptakan manusia kan gitu. Ini kan kalimat apa, fi'liyah, ya, kalimat fi'liyah yang diawali fi'il. Ketika ada kalimat fi'liyah pasti ada apa, failnya, pelakunya. Nah, pelaku hanya saja pelakunya tidak disebutkan namanya, maka dia kembali ke domir mustatir yang ada di dalam kholako, ya, yaitu huwa, ya. Jadi nanti subjeknya, ya, subjeknya pelakunya itu dia, yang dimaksud ini Allah. Ini kan ayat kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, itu ya. Jadi ini, ya, dia itu kembali kepada Allah, ya, Robbi tadi ya. Kemudian predikatnya, pelakunya siapa? Predikatnya ya kholak, yang menciptakan. Kemudian insan ini objek yang diciptakan, ya. Kemudian min alak ini susunan jarma majrur. Lah sehingga nanti fiil fa'il, ya. Kholak ini, kholako ini fiil, domir huwa ini fa'ilnya, insana ini objek maf'ul bi, ya, ini jar majrur. Terakhir menentukan i'rab dan tanda akhir katanya. Jadi di sini kolako ini mabni fathah, jelas ya. Fil madi insan nasob, karena apa? Karena dia maf'ul bi kan gitu. Karena min dia mabni sukun karena huruf jar. Alakin, ya, ini jar, ya, dia majrur jar kasro. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita tahu ya, pada saat ayat ini turun, ya, manusia pada saat itu tuh nggak paham itu alakin, itu nggak paham, ya. Ya kan, nggak paham. Penciptaan itu menjelaskan penciptaan manusia, ya, termasuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Termasuk ini. Lah ini penjelasan seperti ini itu nanti mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Tapi Allah sudah sebutkan pada saat itu.
Kan nggak mungkin ayat Al-Quran itu nanti berubah. Oh, pada zaman dulu Alakin, kemudian zaman mungkin seribuan atau berapa nanti berubah. Zaman ini berubah, enggak, tetap. Jadi ayatnya tetap ya. Interpretasi pemaknaan manusia itu nanti yang berbeda sesuai dengan ilmunya gitu loh. Jelas ya. Jadi hal-hal yang seperti ini jelas sekali bahwa kalau ini tidak dari Allah Sang Pencipta, tentu di sini akan tidak bisa nutut ya. Kok ada ilmu ya yang diturunkan zaman dahulu tapi bisa mengikuti perkembangan zaman sampai akhir nanti gitu ya. Kemudian kita lanjut lah ini kita membahas basmalah. Ya, kalau secara i'rab ya, secara empat langkah metode Idina kan gitu. Yang pertama ini huruf jar, bi, artinya dengan ya. Ismi ini nama, ya kan? Allah, Allah, Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, ya kan? Kemudian kita i'rab, maka setelah huruf jar pasti majrur, ya kan? Kemudian ada mufrad, kemudian nakiro dan ma'rifat. Nama Allah ini susunan mudhof mudhof ilaih. Kan gitu. Kemudian Ar-Rahman ini naat sifat. Sifat dari siapa? Man'utnya yang disifati yaitu Allah. Kemudian Rohim itu juga naat atau sifat yang kedua. Ya. Kemudian di i'rab bi itu mabni kasro, ya kan? Huruf jar itu mabni. Kemudian ismi yaitu karena majrur maka jar kasro. Kemudian mudhof ilaih itu jar kasro. Kemudian naat satu kalau man'utnya ya yang disifati itu i'rabnya jar maka naatnya juga jar kasro kan gitu. Rohim eh, Rohim juga gitu karena man'utnya jar maka naatnya juga naat dua juga jar ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya dulu itu, Ustadz, huruf jar itu eh, bisa mengejarkan berapa kata karena di Al-Quran itu kok dari ba itu kan semua jadi kasro semua. Bismillahirrohmanirrohim lah itu. Nah, ternyata hanya satu, tidak semua. Jadi ba itu mengharokati, mengejarkan yang ismi saja ini, ya. Sedangkan Allah itu mudhofilai. Rohmani ini adalah naat satu, ya, yang mensifati Allah. Kemudian rohimi ini adalah naat yang kedua, ya. Kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Nah, kemudian, nah di sini pertanyaannya, ya, di dalam Al-Fatihah itu, ya, ayat 1 basmalah, ini tidak disebutkan subjek dan predikatnya. Jelas ya, tidak ada kan subjek predikatnya, tidak ada mubtada khobar, tidak ada fiil fa'il. Kemudian, kalau tidak ada subjek predikat, bukan berarti bukan kalimat. Oh ya, betul apa enggak? Nah, maknanya apa dan lain-lain. Banyak pertanyaan yang di sini, ya. Kalau mengandalkan ilmu sorof dan nahwu ini tidak sampai terjawab, ya. Maka ini perlu lanjut kepada ilmu balago yang di situ ada ilmu ma'ani, bayan, dan badi, ya. Nanti kalau ingin lanjut lagi kepada ilmu usul fikih, ingin tahu hukum apa saja yang ada, nanti lanjut ke ilmu tafsir, ya. Jadi kaidah-kaidah tafsir dan lain, ya. Jadi untuk menjelaskan basmalah itu seperti apa, ya. Kalau berhenti di nahwu sorof, diterjemahkan kayak apa masih bingung ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Agam,
Maha Penyayang. Katanya ayat Al-Quran itu sempurna, kan gitu. Kan kalamullah. Al-Quran kalamullah. Perkataan Allah yang sempurna, kan? Sebagai hudalinas bagi manusia. Nah ini kalau ngandalkan nahu, ya, ya nggak nutut. Ya, maksudnya harus ada tambahan ilmu. Di sini ada ilmu balaghah, ya, ilmu misalnya satu cabang bahasa Arab yang mengkaji cara penyampaian makna yang indah, ya, jelas sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Menganalisa makna kalimat, susunan kata, dampak emosional. Jadi kalau bisa membekas gitu ya. Jadi memberikan eh, makanya kalau kita, ya, serta keindahan, ya, pemilihan kata yang tepat, ya. Jadi nanti belajar balago itu, ya, kalau yang pernah saya ikuti kan biasanya belajar balago itu sastra Arab gitu ya. Itu rumit sekali. Tapi katanya Kiai Afifuddin Dimyati itu langsung saja belajar balago dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ya kita itu kebutuhannya pada Al-Quran bukan sastra, ya. Bukan berarti salah di dalam itu, enggak. Kalau pingin cepet, ya, karena Al-Quran itu tadi balagonya itu sangat terang gitu ya. Ya, sangat terang. Keindahannya itu sangat terang gitu ya. Kalau sastra itu wah memang orang kan mencari sulit-sulit. Nah, kalau apa namanya Al-Quran kan sudah ada yang kita hafal, sehingga nanti lebih mudah gitu ya. Kemudian di sini, ya, ilmu balaghah itu ada ilmu ma'ani, ya, makna yang tepat, ilmu yang mempelajari tentang apa, suatu kata dan kalimat sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Sedangkan ilmu bayan ini pola-pola ungkapan yang jelas, ya. Jadi apa majas dan lain-lain itu ya. Ya, jadi mempelajari cara pengungkapan ide dan perasaan sesuai dengan konteksnya. Dan ilmu badi keindahan kalam. Jadi dan cara memperindah. Biasanya kan kita dengarnya itu pokoknya berakhiran kayak kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya kan? Terus ya kan ada pola-pola di belakangnya. Itu paling gampang memang. Ya masih kita mendengarkan. Kemarin juga ada Ustadz ulama mengatakan, ya, kita nggak tahu maknanya, tapi kita kan bisa mengikuti ritme, irama, ya, di dalam orang membaca Al-Quran itu. Kalau diperhatikan betul, itu luar biasa itu, ya, luar biasa. Makanya bagi pakar syair dan lain itu mengidentifikasi kemujizatan Al-Quran itu dari sisi badi aja bisa, ya. Hanya saja tidak paham maknanya. Maknanya itu belum, ya. Jadi maknanya nanti bisa diungkap itu utamanya di ma'ani dan di bayan. Yang badi itu ya tadi dari susunan kata itu bisa bunyinya itu seperti ini gitu loh. Nah, itu luar biasa gitu. Kemudian diakhiri seperti ini ya itu ilmu badi, ya. Walaupun ada maknanya juga, tapi apa namanya diidentifikasi dari keindahan bahasanya itu di ilmu badi, ya, jelas ya di sini ya. Jadi di sini pengantar di dalam memahami Al-Quran yang membutuhkan ilmu balaghah. Kalau ndak ada kalau nggak lanjut ke ilmu balaghah kita akan kesulitan di dalam memahami ayat Al-Quran, ya, karena memang keterbatasan di dalam ilmu nahwu dan sorof, ya, maksudnya yang bahasa Arab itu bahasa tinggi dan sehingga harus membutuhkan ilmu yang lebih tinggi lagi, ya, terus makanya belajar itu lanjut ya, lanjut dan lanjut, ya, ya. Baik, itu ya saya lanjutkan kepada, nah ini, jadi para ustaz sekalian rahimakumullah,
saya kemarin melanjutkan ya pembahasan ya metode IDINA. Sebenarnya saya lanjut kepada Irob Al-Quran, kemudian Balago Al-Quran. Hanya saja ini belum selesai. Agak rumit dalam penyusunan pembahasannya kan gitu. Kemudian saya belajar di dalam aplikasi saja. Sebagaimana nasihat kayak Afifuddin Dimyati yang pernah saya ikuti itu. Jadi belajar saja langsung dari Al-Quran sehingga nanti akan jauh lebih mudah. Nah, di sini di ebook ini itu nanti sebenarnya tidak mengacu kepada metode IDINA ya. Hanya saja eh, penguraian yang lebih sederhana ya tanpa buka kamus ya. Jadi nanti di dalam ebook ini saya urai yang dari paling sederhana kalimat atau kata. Kemudian tarkib itu frasa, susunan kata. Kemudian jumlah itu susunan kata yang sampai memiliki makna sempurna. Ya. Kemudian i'rabnya bagaimana? Lah ini metode IDINA itu sampai di sini. Makanya tadi saya sampaikan i'rab apa surat Al-Fatihah. Metode IDINA itu sampai di sini. Lah, lanjut nanti terkait dengan balago. Ya. Jadi lanjut balago, kemudian saya tambahkan tafsir Al-Wasit karya Profesor Wahbah Zuhaili. Ini yang tafsir yang sedang dan yang saya punya, bukan tafsir Al-Munir ya. Jadi saya belum punya untuk tafsir itu. Baik, saya sedikit ulas yang bagaimana pembahasannya. Nah, di sini ini satu contoh saja setiap ini. Nah, jadi contoh di sini ihdinas siratal mustaqim. Ya, nanti diurai sesuai dengan hal yang paling sederhana, kalimat atau dalam bahasa Indonesia itu kata, ya kan? Nah, di sini nanti ada kata itu kan ada huruf, kata bantu, isim, kata benda, fiil, itu kata kerja. Nah, di sini saya tambahkan asal kata dan tasrifnya, ya. Jadi pembahasan di dalam kalimat ini nah, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim ini eh, artinya ini jenis katanya. Ya, seperti itu. Kemudian tarkib ya atau frase. Dan ini saya batasi di tiga ya. Jer, jer majrur yang paling umum yang sering muncul, mudhof filai ya dan naat man'ut ya. Contohnya Siratul Mustaqim. Ini adalah naat man'ut ya. Di dalam ini kan Siratul Mustaqim. Ini man'ut itu yang disifati, naat itu sifat jalan yang lurus. Kemudian jumlah itu kalimat. Nah, di dalam kalimat ini kita itu tahu bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Nanti oh, enggak maksudnya ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Di dalam ihdinas siratal mustaqim ini adalah jumlah fi'liyah ya. Susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, jelas ya. Jadi nanti ihdina ini fi'il amr kan gitu. Fi'il fa'il. Nah, maf'ul bi ya. Tunjukinlah eh, olehmu ya. Nah, pada kami. Siratal mustaqim ya. Nah, ini maf'ul bi dua, kemudian ini mustaqim itu naat man'ut tadi yang frase. Ya. Di dalam ini juga ada badal, mutasna dan lain-lain di dalam penjelasan nanti gitu ya. Kemudian i'rab. Nah, nanti di i'rab harokat akhir kata. Jadi ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya idina itu mabni dengan menghilangkan alif ya. Kemudian ini juga mabni ya sirotol nasob fathah nasob karena naat man'ud dia sama-sama nasob. Ya, kemudian sisi balago. Nanti sisi balago ada ilmu ma'ani, ada bayan, ada badik ya. Jadi nanti dibahas khobar
khobari, khobar insai, ya. Kemudian ada kalau bayan tasbih, ada istiaroh, ya. Kalau badik saja kan gitu. Kalau ihdina misalkan, ya, ini kalimat insa itu apa namanya kalam, bukan kabar ya. Kalam yang menuntut apa? Ada perbuatan, ya. Jadi ini termasuk insai. Kemudian siratal mustaqim, ya, ini termasuk majas istiaroh, ya. Nah, ihdina, ya, ini bentuk permohonan, ya, bentuk permohonan yang sifatnya terus menerus, kan apa? Fiil amr, itu terus menerus. Perintah itu kan terus menerus ke depan bukan ke belakang, kan gitu. Nah, kemudian kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu maksudnya terkait dengan jalan hidup Islam, ya, yang lurus, yang lebar, yang lurus, tidak berbelok-belok dan lain itu memudahkan di dalam pemahaman, ya. Makanya di sini kalau orang yang paham apa namanya balago itu sudah jelas sekali, ya. Sirotol mustaqim, nah udah wis terbayang, sudah tidak usah dijelaskan panjang lebar, itu sudah paham maksudnya gitu. Jadi karena apa? Karena tadi pakai balago. Jadi bisa singkat, tapi maknanya luas. Maknanya sudah jelas, terang, benerang, bagi tidak usah dijelaskan lagi kan itu. Seperti itu ya. Jadi nanti di dalam belajar bahasa Al-Quran itu saya pola seperti ini. Kalimat, tarkib, jumlah, i'rab, dan balago. Nah ini saya kasih contoh lagi di dalam surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini misalkan tadi dalam kalimat, ya, kalimat atau kata, ya. Nanti kita bagi menjadi huruf, ya. Kata bantu, isim, kata benda. Nah ini. Nah yang misalnya Bismillah, lah, ba, ini termasuk huruf jar. Nah, saya pilah-pilah sesuai jenis huruf. Dan tidak kita jelaskan sebagaimana apa metode idina, ya. Di sini kan eh, apa huruf kita sebutkan semuanya, ya kan. Memang di dalam kitab Gundul itu ya banyak seperti ini, tetapi di dalam aplikasinya untuk apa untuk Al-Fatihah itu tidak semua huruf muncul, ya. Yang banyak itu huruf jar, bi, li, sama ala, ya. Ini saja. Kemudian ada huruf atof, wawu, ada huruf nafi, ya, la. Nah, jelas seperti itu. Kemudian nanti ada isim makrifat, ya, ada alnya, ada yang nakiro lah seperti ini. Jadi diurai satu persatu kata-kata itu, ya, sehingga nanti kita tahu termasuk kata asalnya. Andaikan kita mau mencari arti di dalam kamus, nanti artinya seperti ini kalau mau buka kamus. Tapi kalau mau nggak buka ya sudah kita sediakan, ya, belajarnya agar lebih mudah gitu ya. Termasuk isim, fiil, dan kata kerja ini saya buat tabel fiil madi, fiil mudore, dan fiil amr, termasuk tafsirnya, mujarotnya, kata asalnya. Kalau ada tambahan mazidnya, istam saya, ya, ista'ana, yasta'inu, nasta'in. Nah, ketemu di sini. Jelas ya. Jadi apa namanya? Ini tasrif lugawi, ini tasrif istilahi, tasrif lugawi lah seperti ini. Nanti sampai di mana yang di dalam Al-Qur'an itu nak budu itu di mana? Dari ain ba'dal, ya, kemudian abada, kemudian ya budu, kemudian nak budu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini menunjukkan contoh dulu supaya nanti pendetailannya nanti ya. Kemudian di tasrif istilahi juga, ya. Kalau ingin tasrif istilahi abada ya budu abdan, ya, nanti sampai apa nak budu yang tadi, ya, di sini tidak ketemu.
ketemunya nanti di sini kan. Ah, tambah tasrif lugawi. Di tasrif lugawi sampai ketemu nak budua ini. Jadi eh, ribetnya ribet tetapi jadi tahu semua gitu, tahu semua ya. Jadi untuk mencari nak budu itu harus tahu asal katanya ditasrif sampai eh, istilahi dan lugawi. Ya seperti ini. Kemudian nah, tarkib ya tarkib atau frase ya di sini gabungan kata tapi belum memiliki makna sempurna sebagai si jumlah. Tetapi di sini ulama eh, nahwu ada yang menyebut tarkib gitu ya. Nanti tarkib itu ada yang eh, tidak memiliki makna sempurna atau belum ada yang sempurna. Maka kalau yang jumlah itu saya pisahkan supaya nanti memudahkan di dalam pembahasan ya. Di dalam apa namanya basmalah ini ada eh, jar majrur kayak bismillah, bismi ya, jar majrur, lillahi ya. Jelas ya jar majrur. Alaihim alaihim. Kemudian susunan mudhof ilaih. Bismillah, Rabbil alamin ya. Nah, seperti ini. Semuanya sebenarnya sudah ada di i'rab Al-Qur'an metode idina ya. Naat man'ud ya. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Siratul Mustaqim lah seperti ini. Ya. Ya kamu saya sebenarnya contohnya ya. Jadi tidak semuanya. Kemudian jumlah ya. Belajar dari tarkib ke jumlah. Jumlah itu kalimat ya, gabungan kalimat ya kata yang memiliki makna yang sempurna atau bisa dipahami ya kan. Kalau tarkib tadi saya batasi yang tidak. Walaupun ulama itu menjelaskan tarkib itu ada yang sampai sempurna dan ada yang tidak. Nah, untuk memudahkan kita bagi pemula itu kita bedakan aja kan gitu. Nah, di sini sebagaimana kita pahami ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah alhamdulillahirabbil alamin ini mubtada khobar, ya kan? Nah, ini termasuk jumlah ismiyah. Kemudian kalau jumlah fi'liyah, lah ini ihdinas siratal mustaqim. Nanti fi'il fa'il. Nah ini belajarnya bertahap. Ya belajarnya bertahap. Nah seperti ini. Nanti ini eh, jabatan-jabatan di dalam apa eh, bahas apa namanya Al-Fatihah saja. Ini jabatan yang ada di Al-Fatihah. Ya subjek itu mubtada dan fa'il yang ada di Al-Fatihah. Kalau di dalam metode idina ya disebutkan semuanya, ya kan? Jadi subjeknya ada 6, subjek, fa'il, naibul fa'il, isim ina, isim kana, isim la, ya kan? Nah, ketika kita belajar eh, di apa namanya Al-Fatihah, tidak ada inna, kana, tidak ada la, lalitatin jinsi, tidak ada, maka tidak saya sebutkan. Ya untuk memudahkan di dalam kalau orang itu tidak apa ingin mau mengetahui ribetnya apa rumitnya atau banyaknya materi ya jadi cukup saya sebutkan sesuai yang ada di dalam Al-Fatihah. Predikat juga gitu ya, jadi kalau predikat dalam apa bahasa Arab kan ada khobar, khobar ina, khobar kana, khobar la ya kan. Jadi kalau di sini tidak ya, keterangan juga sama, keterangan hanya mahdruf, musana, mutasna, majrur, naat, badal, ya. Jadi tidak sebagaimana yang ada ini. Tapi kalau sudah belajar metode IDINA, insya Allah ya semakin mudah lagi karena memang di dalam e-book ini ya belajar mudah mudahnya belajar bahasa Al-Quran ini saya permudah. Saya permudah lagi supaya tidak ya supaya tidak lebih ini ya lebih mudah lah sebenarnya. Sebagaimana ya walakot yasarna tadi ya Allah akan memudah tadi lah. Jadi saya berharap lebih mudah lagi gitu ya. Kemudian di dalam ini contoh jumlahnya, jumlah kalimat ya, aplikasi.
ya, jar majrur kan gitu. Mudhof, mudhof ilaih, naat, man'ut tadi seperti tadi. Ya, seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Ya. Kemudian i'rab ya. Nah, ini langkah terakhir i'rab tanda akhir. I'rab itu kan ada apa? Ada empat, rofa, nasob, ejer, dan jazm. Nah, di sini. Ini juga sama sesuai tabel i'rabnya. Tabel i'rabnya tidak saya lengkapi ya. Ini tabel i'rab segini saja. Kemudian tabel i'rab untuk fiil hanya ini saja, ya kan? Tapi kalau di dalam metode IDINA ribet, ya kan? Jadi eh, di sini mana? Tabel irobnya lengkap, ya. Tabel irobnya lengkap, ya. Panjang, ya. Walaupun tidak dihafal, tapi cukup di eh, diingat, yang seperti ini. Dibaca, ya. Nah di sini cukup sederhana, misalnya mubtada, rofa, mufrad, ya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan jabatan yang ada. Sehingga, nah ini yang tadi sudah saya bagikan ke para ustaz sekalian. Nah ini i'rab Al-Quran metode IDINA. Mengikuti 4 langkah metode IDINA. Ya. Dan ini insya Allah lebih mudah belajar bahasa Arab Al-Qurannya. Maksudnya tahu nahwu sorofnya, tahu nahwu sorofnya Al-Fatihah. Nah, nanti kalau ditanya ya, alhamdu posisinya sebagai apa? Mubtada. Irobnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Gitu ya. Allah sebagai apa? Mudhof ilaih, jar, kasro. Kita itu tahu harokatnya. Setiap harokat akhir itu kenapa? Itu kita tahu. Makanya di situ kita kadang itu belajar Irob saja sulit sekali kan gitu. Belajar Irob saja sangat sulit. Belum lagi belajar balago nanti tambah sulit lagi. Belajar usul fikih, belajar tafsir wah sulit lagi kan gitu. Kita kadang terbatas di sini sangat sulit. Wah, sulit sekali lah. Saya berharap dengan metode IDINA itu mudah ya di dalam bahasa Al-Quran ini lebih mudah lagi ya. Karena tadi sudah tidak disuruh nyari kamus. Dalam metode IDINA harus nyari kamus. Kenapa kok harus nyari kamus? Karena bahasa Arab di kitab gundul itu luar biasa. Dalam artian harokatnya itu kita nggak tahu dan tidak tahu artinya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah ada terjemahannya, terjemah berkata, buku-buku kitab Al-Quran yang cetakan-cetakan baru kan sudah terjemah berkata. Hanya saja tidak seperti detail ini, lebih detail metode ini. Jadi sudah jar majrur, maksudnya kata demi kata. Kadang kan dengan nama Allah kan jadi satu apa gitu. Itu dijadikan satu terjemahannya itu loh eh, beberapa kata jadi satu, beberapa kata jadi satu gitu. Ya, jadi di sini enggak, memang kita jadikan satu persatu supaya apa nanti juga tahu jabatannya, i'rab dan jabatan dan i'rabnya kan gitu. Ya, dalam metode ini kan satu persatu. Ya, segala puji bagi Allah, Robbil Alamin lah. Robbil ini adalah badal bagi Allah. Ya, jadi mubdal minhunya Allah. Ya, kemudian Rabbil Alamin itu mudhof ilaih. Nah, seperti ini. Maka alamin ini jamu mudzakkar salim diakhiri ya nun ya gitu Jer. Jelas ya. Jadi nanti yang sudah pernah belajar metode IDINA membaca ini insya Allah bisa membaca ya. Atau yang sudah pernah belajar nahwu saya berharap bisa ya. Kenapa? Karena tadi eh, di dipahami ya. Sudah tahu fiil fa'il mubtada khobar ya. Jelas dari sini ya. Lah lanjut ini supaya tidak ini. Lah ini ilmu balaghah. Ya, bahasa yang berkesan. Nanti ada ma'ani, bayan dan badi. Nah, ini ya. Jadi nanti juga harus dipahami Al-Qur'an itu ya kul er- ini ya. Al-Qur'an itu firman Allah.
yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, agar maknanya bisa dipahami sebagai bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad, maka ada kalimat yang tidak disebutkan sebelumnya, yaitu kulu, ucapkanlah oleh kalian, ya. Ini terutama ini iya karena butuh wa iya karena stain, hanya kepadamu, ya, jelas ya. Kami beribadah dan meminta pertolongan. Lah ini kalau katanya dari Allah. Dan nanti kan ke Rasulullah ya. Iya karena butuh ya karena stain. Jadi ini bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, eh, berup apa namanya polanya itu loh, pemahamannya itu jangan sampai kebalik. Nanti ini kan firman Allah kepada Nabi Muhammad lah. Nanti jadi artinya aneh gitu ya. Jadi ternyata di sini ada kalimat yang tidak disebutkan dengan paham bahwa ini untuk bimbingan gitu. Kemudian tadi yang membahas tentang basmalah, ya, tentang basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau secara balagonya ini termasuk, ya, ini menurut ulama ya, husnul istiftah, pembukaan yang baik, ya, yang mudah dan ringan pengucapannya. Jadi ya, Bismillah gitu ya. Bismillah. Ya, itu yang mudah, ya. Itu di dalam sastra Arab atau ini pengawal itu ya mudah gitu. Kemudian tadi Bismillahirrahmanirrahim kan tidak ada subjek predikatnya. Nah, ini kita ketahui nanti di dalam balaghah. Ini termasuk kalam khobari. Kalam yang mengandung benar atau dusta. Tetapi secara makna, maksud maknanya itu termasuk insai, ya. Kalimat yang mengandung tuntutan untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, ini diperkirakan para ulama itu sebagaimana ikro atau ada pola beberapa, tapi ini saya ambil salah satu aja supaya ini ya pembahasan nggak banyak ya. Ibda Bismillah, ya, mulailah dengan nama Allah, ya, seperti itu. Ada banyak pilihannya, ya. Kemudian di sini termasuk khosr, ya, pengkhususan, ya, mendahulukan keterangan jar majrur, ya. Jadi di sini ada ulama yang menjelaskan Bismillahi ibtada'tu, ya. Hanya dengan nama Allah saya memulai. Lah, eh, bisa apa jelasannya seperti ini. Ini maksudnya kita balago nanti seperti itu. Untuk memahami kalimat yang tidak ada eh, apa bagi orang yang ahli itu bisa gitu. Bagi kita itu sudah mentok, sudah wis nggak bisa lah kan gitu. Nah, ada ilmunya, ada ilmunya. Kemudian ini basmalah itu termasuk ijaz ya. Kalimat singkat tapi maknanya luas. Ya, Kak, satu kalimat ini bisa digunakan untuk banyak keadaan, yaitu untuk memulai semua amal soleh, ya kan? Jadi dalam hadis kan kalau nggak diawali Bismillah, amal itu terputus kan gitu, ya kan? Jadi nanti seperti ini pemahaman apa namanya balago, ya. Jadi ilmu bahasa yang lebih tinggi, ya. Kalau tafsirnya ini saya sedikit aja, sudah jam 9 ya. Di dalam tafsir Al-Wasit ya, karya Profesor Wahbah Zuhaili ya, di sini ditegaskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu saya memulai amal ya tadi, saya memulai amal, ya kan, perbuatan. Hmm, ya, dan bacaan saya ya dengan menyebut nama Allah, ya kan, sama dengan apa yang dibahas di ilmu balaghah, ya, yang mensifati dengan segenap kasih sayang tadi, Rahman Rahim tadi, baikan,
ya sifat segenap kasih sayang, kebaikan karunia Allah yang sangat luas di dunia dan di akhirat, ya kan? Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim khusus yang diada ya untuk umat Islam ya. Ya. Kasih sayang selalu menyertai dirinya. Nah, ismun itu kata yang menunjukkan satu zat ya. Sebagaimana kata Khalid ya. Ini menunjukkan ini penjelasan ya. Termasuk hal kata sopan, sopan santun. Ar-Rahman, pengasih menunjukkan bahwa dia sumber kasih sayang dan kebaikan. Rahim, Ar-Rahim, penyayang menunjukkan melimpah kasih sayang kepada hambanya secara abadi. Nah, di sini ya. Kemudian Bismillah ini memang eh, tidak mutawatir, tapi jumhur ulama menekan basmalah itu adalah ayat pertama di dalam Al-Fatihah ya. Misalnya ada orang yang membantah, masih berbeda pendapat, ya basmalah ini yang pasti itu salah satu surat di dalam surat An-Naml ya, yang ditulis oleh Nabi Sulaiman dia. Jadi sesungguhnya surat ini dari Sulaiman ya Bismillahirrahmanirrahim ini di surat An-Naml ini. Kemudian juga di dalam ini sebutkan nama Tuhanmu waktu petang ini supaya di dalam penyebutan ya Bismillah ya. Jadi ini contoh bagaimana kemudahan belajar bahasa Al-Quran. Tapi juga harus ditambahi ilmu balaghah. Kalau hanya ilmu nahwu sorof ya ini kurang ya. Kurang mendalam, kurang mendapatkan maknanya. Itu eh, silakan kalau ada yang didiskusikan. Silakan Sada. Ada yang didiskusikan? Jadi kalau nggak silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, silakan. Mohon maaf, Ustaz. Kalau mau belajar ilmu balago itu untuk orang dewasa sama ikrab itu butuh waktu berapa lama? Misalnya sehari cuma 10 menit gitu. Nggih. Jadi gini nanti kalau kita kemarin itu kan belajar apa metode IDINA ya. Dan metode IDINA itu kan 5 kali pertemuan. Belajar nahwu sorof 5 kali pertemuan. Yaitu kan setiap pekan sekali 1,5 jam ya. Dan memang sebelum belajar balaghah itu harus paham nahwu sorof karena apa? Ya tadi kita memahami kalimat dulu ya memahami kalimat dulu baru nanti belajar tentang maksud dari kalimat itu seperti apa, pola pengungkapannya seperti apa, ya. Kan maksud itu ma'ani, ya. Ma'aninya seperti apa, gitu ya. Maksudnya seperti apa, kemudian pola pengungkapannya seperti apa, kemudian eh, keindahannya itu seperti apa. Itu di ilmu balaghah, tapi ini itu harus melewati nahwu sorof dulu, tidak boleh loncat itu enggak bisa. Nah, kalau ingin belajar, makanya tadi saya sampaikan, kalau ya belajar metode Idina dulu itu insya Allah mempermudah, walaupun ya kita bisa langsung belajar dari bahasa Al-Quran ini yang memang saya susun walaupun tanpa belajar metode Idina itu sudah saya permudah dengan apa jabatan atau keterangan-keterangannya itu terbatas sesuai dengan apa suratnya gitu ya. Jadi tidak saya sebutkan itu banyak sekali gitu jabatan-jabatan dalam bahasa Arab, irob yang sangat banyak dan gitu. Tapi kalau di ini itu sudah dipermudah supaya itu. Tapi kalau ingin dalam, misalnya lagi ya harus memang terus belajar, ya terus belajar. Nggak apa-apa, kita kan sudah
bertahun-tahun ya. Enggak apa-apa, belajar itu memang kadang kita dapat sedikit, tapi terus belajar nanti tambah, tambah, tambah gitu. Kalau menurut kiai saya itu jangan dibatasi belajarnya. Kenapa? Karena kalau kita batasi ya, ya segitu dapatnya. Tapi kalau kita baca ulang itu nanti akan bertambah. Ya, semakin kuat ilmunya juga semakin bertambah pemahaman, pemaknahan dan lain-lain itu akan bertambah. Makanya eh, apa? Jangan mengukur waktunya saja, tapi mengukur ini capaian diri kita dan apa nanti dapatnya itu loh yang kita dapatkan kita rasakan itu apa sehingga nanti kita tetap istiqomah di dalam belajar. Kadang kita kan nggak sesuai dengan target, wis ini sulit. Nah itu tadi khawatirnya seperti itu. Ya, kadang kita berhenti belajar itu kan mengukur capaian, nah dengan apa? Udah waktunya. Enggak, karena kayak saya enggak gitu. Belajar terus saja, jangan berhenti, belajar terus gitu. Karena Allah itu nggak tahu. Eh, Allah ngasih pemahamannya itu saat apa, di mananya itu nggak tahu. Ya, alhamdulillah ketika kita dikasih cepat, alhamdulillah. Tapi kadang kan ada ya Allah yang memberikan lambat. Ya. Jadi tetap lanjut aja belajar. Menurut saya, menurut kiai saya seperti itu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, ya kan, nasihatnya kan terus belajar. Jadi nasihatnya terus belajar. Ya, jadi kita nggak tahu nanti sampai di mana. Pemahamannya itu sampai di mana. Gitu, Ustaz. Nggak apa-apa nanti belajar terus, gitu aja. Ada lagi? Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nggih, nggih. Ini yang dulu yang mana nih? Yang keras dulu Iya, apa ya? Nggih, silakan. Gimana? ya saya Ustaz. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. iya. Ini untuk belajar apa namanya surat Al-Fatihah ini apa namanya kan waktu kita gundul itu kan kendalanya juga kesulitan mencari apa namanya arti di kamus. Ini juga kalau belum lancar untuk mencari di kamusnya itu apa kendalanya ada ini Ustaz, keterlambatan juga atau kesulitan juga. Terus yang kedua untuk penjelasan yang pertama tadi nggak ada di e-book ini, memang ada Halo, putus ya? Tidak ada suaranya. Halo. Baik, baik, sedikit saya sampaikan. Jadi memang nanti berbedanya di metode IDINA, ya, berbedanya metode IDINA dengan apa mudahnya belajar bahasa Al-Quran itu, kalau di dalam metode IDINA itu harus buka kamus, ya, karena tadi kan kitab gundul itu kan buahnya, ada fikih, ada siro, ya kan, ada tafsir dan lain-lain. Kan tidak bisa dimunculkan semua di dalam metode IDINA gitu kan, ya kan. Pasti tinggal kita ajari mencari arti kata di kamus. Nah, sedangkan misalkan di dalam surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah itu kan ya ayatnya ini kata-katanya sudah terbatas gitu ya. Sehingga di dalam e-book ini sudah kita tunjukkan kata asal, kata di dalam kamus gitu. Jadi nanti memudahkan di dalam mempelajarinya sesuai dengan apa kata yang terbatas. Kalau di kitab gundul kan banyak. Satu kitab saja mungkin kamusnya butuh beberapa kan gitu untuk yang tebal gitu ya. Jadi di sini memang mencari asal arti kata yang mu'rab itu di kamus untuk yang kitab gundul. Gitu ya. Kemudian yang di e-book ini memang tidak saya berikan sepenuhnya, mohon maaf karena memang e-book ini kita jual gitu ya. Yang di poster itu kan mulai dari 20.000 gitu. Insya Allah lebih murah lah daripada mungkin.
apa makan kita beli makanan itu ya. Tapi insya Allah ini sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quran gitu. Jadi saya cukup berikan sebagai contoh i'rab metode Idina itu untuk belajar nahwu sorofnya. Nanti bisa dicoret-coret di ini kan insya Allah rangkuman langkah satu ya kalimah, tarkib, apa namanya jumlah ya i'rab itu semuanya di sini sudah lengkap di sini. Tinggal balago saja sama tafsirnya gitu ya. Penjelasan balago tafsirnya. Tapi penjelasannya memang ada di sini gitu. Gitu ya. Mungkin ada lagi, silakan tadi yang mau tanya. Ustaz, Yes, terakhir mungkin Ustaz. ya silakan silakan. Ustaz, Afan Ustaz, itu untuk eh, basmalah itu bi dengan ismun itu kenapa alifnya nggak dimunculkan Ustaz? Oh, nggih. Nggih, ada Ron lagi. Ustaz. Nggih, Udah. nggih. Jadi di sini memang eh ini memang ke apa namanya? Keunikan Al-Qur'an. Keunikan Al-Qur'an. Ya, dari penjelasan ulama itu kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan alifnya muncul ya kan. Ya, Ya, muncul kan muncul kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi khusus di basmalah itu alifnya tidak muncul. Ya, para ulama ngasih penjelasan. Kenapa kok eh, di sana muncul, di sini nggak muncul? Ya, alasannya menurut ulama lah, bukan menurut saya. Ini karena pengucapan basmalah ini, Bismillah itu sangat sering, gitu ya, sehingga alif itu dihilangkan, gitu ya. Nah, ini Allah Maha tahu. Kenapa kok basmalah tidak ada alifnya? Ya penulisannya kan seperti ini, nih. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan Jibril gitu ya. Ya Bismillah. Para ulama menyatakan bahwa pengucapan basmalah, Bismillah itu sangat sering dilakukan Mas ya, sehingga tidak menghilangkan alif ini salah satunya gitu ya. Untuk kenapa kok itu karena sangat sering akan dilakukan gitu ya. Langsung potong kompas mungkin ya maksudnya itu. Langsung bismillah gitu. Itu penjelasan para ulama. baik. Ya. Ada lagi? Ron Ustaz. Ya, ya. Jadi memang seperti ini ya. Jadi kok alifnya tidak muncul, tidak ada subjek predikat, kemudian kok seperti ini. Lah itu nanti bahasanya itu di ilmu yang lebih tinggi ya. Tidak bisa dibatasi di ilmu yang ini. Ya, tapi tetap harus belajar dari nahwu sorof, tidak bisa. Langsung ujuk-ujuk, saya langsung belajar usul fikih saja. Nggak bisa. Saya langsung belajar kaidah-kaidah tafsir, nggak bisa. Harus dari nahwu sorof, kemudian balaghah, kemudian kalau memang ingin beristihad memahami hukum yang ada di dalam Al-Quran, ya harus belajar usul fikih. Tapi kalau ingin mampu menafsirkan, ya harus belajar ilmu tafsir, termasuk asbabul nuzul, hadis-hadis yang berkaitan, ya. Kemudian penjelasan para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu eh, apa harus dipahami, ya kalau belajar tafsir, ya. Mungkin itu dulu ya. Sudah Ya, 9. Nanti bisa dilanjutkan pembahasannya, bisa japri ke saya barangkali yang mungkin masih belum paham atau butuh penjelasan lebih. Tapi bisa nanti jadwal belajar ininya nanti saya sesuaikan ya, tapi tidak satu pekan sekali ya, insya Allah ya. Nanti saya lanjutkan. Baik, kita alhamdulillah pembahasan awal dari belajar kita eh, ini sudah selesai. Ya, semoga nanti diberikan kemudahan, istiqomah sampai kita bisa memahami dan mengamalkan. Kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izin Ustaz. Nggih. Izin Ustaz.